Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Adi. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang matematika. Tetapi sebelumnya Ustadz ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, Ustadz juga berharap kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, perlindungan dari penyakit yang sedang mewabah saat ini ya teman-teman, yakni COVID-19. Kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Di antara ikhtiar kita yang bisa kita lakukan adalah kemanapun kita berangkat, jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian yang ketiga menjaga jarak dengan teman kita, dengan teman-teman ataupun dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita, dan tak lupa yang lebih penting adalah berdoa. Karena setiap kejadian kita yakini bahwa itu adalah atas kudrah dan iradah Allah. Baik, untuk keberkahan pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan murojaah surah At-Tin ya teman-teman. Baik, kita murojaah terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Tasdik. Sadaqallahul azim. Baik teman-teman, barusan kita sudah murojaah, dan harapannya teman-teman yang mengikuti pembelajaran hari ini mengikutinya dengan serius, dengan seksama, sehingga setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Di antaranya tadi kita mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca ya surah At-Tin, yang kemudian kita berharap kita mendapatkan keridhaan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan satu huruf untuk 10 kebaikan. Luar biasa ya teman-teman. Oleh karenanya jangan kita sia-siakan. Baik teman-teman ya, kita coba masuk hari ini pembelajaran matematika tentang bilangan bulat teman-teman. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mengolah data ya teman-teman. Tetapi hari ini kita akan masuk materi tentang bilangan bulat. Di sini ada 5 poin teman-teman yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenal bilangan bulat, kemudian yang kedua terlihat di sini teman-teman ya, operasi hitung bilangan bulat, kemudian yang ketiga sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, yang keempat operasi hitung campuran bilangan bulat, dan yang terakhir menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Baik, untuk hari ini kita coba tuntaskan yang pertama dulu ya teman-teman, yakni mengenal bilangan bulat. Pada prinsipnya begini teman-teman, untuk matematika itu insya Allah mudah ya, insya Allah mudah ya. Karena matematika itu yang dipelajari cuma 2. Yang pertama adalah kita mengenal bilangan, kemudian yang kedua adalah bagaimana menghitung bilangan itu sendiri ya teman-teman. Seperti pada hari ini kita akan mengenal bilangan bulat. Oke. Apa yang tergambar ketika teman-teman mendengar kata bilangan bulat? Apakah bilangannya bulat-bulat ya, bulat-bulat gitu ya? Oh tentu tidak ya, tapi mungkin bisa jadi mirip ya.
yang artinya bahwa bilangan itu utuh ya, tidak kurang tidak lebih begitu ya. Jadi kalau dibuatkan desimal maka tidak kurang dari atau tidak lebih dari itu ya, maksudnya itu tidak memiliki koma lebih, kalaupun punya koma, komanya koma 0. Nah itu bilangan bulat teman-teman. Jadi bilangan bulat adalah bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua 0, dan yang ketiga adalah lawan dari bilangan asli itu sendiri. Artinya kesimpulan bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Gimana teman-teman, bisa? Apa itu bilangan bulat? Adalah bilangan asli yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan negatif. Betul tidak teman-teman? Nah, apakah ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari? Tentu ya. Misalkan contoh, kita akan contoh ke bilangan negatif dulu ya. Penggunaan bilangan bulat negatif. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal dengan apa di sini contoh ini? Suhu udara di Puncak Wijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 pada skala Celcius. Nah itu kalau kita tuliskan maka ditulis dengan negatif 15 atau min 15. Itu ya teman-teman. Atau contoh yang lain, seorang pedagang buah mengalami kerugian sebesar Rp50.000. Nah itu berarti kalau dituliskan angkanya atau bilangannya berarti negatif ya, Rp50.000 ya, rupiah. Oke, mohon maaf ya. Gitu ya. Itu contohnya. Kemudian contoh yang ketiga, sebuah kapal selam berada 15 meter di bawah permukaan laut. Jadi permukaan laut itu diibaratkan garis nolnya, sedangkan di bawah permukaan lautnya itu adalah negatif. Berarti kalau dituliskan berarti 15 negatif 15 meter. Nah, itu beberapa contoh ya, perkataan atau kata yang sering kita gunakan untuk menunjukkan bilangan bulat negatif. Tadi ada 15 derajat di bawah 0. Ada mengalami kerugian. Kemudian berada di dalam permukaan laut. Kemudian juga ada susut, itu juga bagian dari bilangan negatif gitu ya. Itu teman-teman penggunaan kata-kata bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa teman-teman? Atau yang lain apa? Maju maka lawannya apa? Mundur. Nah, mundur ini bilangan negatif. Kanan, kiri. Nah, gitu ya. Nah, gitu teman-teman, bisa ya? Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Masih mengenal bilangan bulat. Nah, yang berikutnya teman-teman adalah penulisan bilangan bulat ya. Penulisan seperti apa? Yakni kalau positif kita sudah tahu ya, positif itu bisa kita tambahkan dengan plus, juga tidak ya. Tadi kita sudah tahu bahwa bilangan bulat adalah bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Gitu ya teman-teman ya. Tadi begitu kan ya. Nah, penulisan bilangan positif itu bisa dengan ada ditambahkan dengan plus, atau juga yang sering adalah tanpa menggunakan plus, artinya 6. Contohnya ya, kita menuliskan angka 6 berarti itu positif 6 ya, walaupun tanda positifnya tidak kita tuliskan. Sedangkan 0 jelas ya, 0 tanpa ada tanda baik positif atau negatif. Tetapi kalau bilangan negatif ini wajib dituliskan negatifnya ya, yaitu sebuah garis lurus seperti ini ya teman-teman ya. Nah, garis lurus seperti ini itu disebut dengan negatif atau min. Contoh, Ustadz di sini menuliskan negatif 2.
Nah, itu dibaca negatif 2 atau yang lainnya adalah min 2. Gitu ya. Nah, ini wajib tanda ini harus ada kalau memang benar-benar min. Ya. Beda halnya kalau positif. Kalau positif tanpa dituliskan tandanya itu sudah pasti positif ya. Dan boleh juga tidak dituliskan tandanya untuk positif. Oke, baik teman-teman, sampai situ ada yang ditanyakan teman-teman? Bisa ya mengikuti teman-teman? Nah, yang berikutnya adalah membandingkan ya. Membandingkan bilangan bulat ya. Kalau sudah kita membandingkan, tahu nilai perbandingannya, maka kedepannya kita bisa mengurutkan. Misalkan di sini Ustadz menuliskan beberapa bilangan bulat teman-teman. Ya, contoh ada min 6, kemudian ada 8, kemudian ada 4, negatif 2, 0, 1, dan 7 ya. Ini kalau kita lihat teman-teman dan kemudian kita buat garis bilangannya, maka kita buat garis bilangannya teman-teman. Kita ambil tengah-tengah sebagai 0, di sebelah kanan 0 itu 1, dan seterusnya ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tambahkan 1 lagi ya teman-teman. Kemudian di sebelah kiri dari 0 kita tuliskan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 ya. Dan seterusnya kita beri tanda panah ke arah kiri, dan untuk yang ini kita beri tanda panah ke arah kanan ya. Artinya bahwa bilangan ini masih berlanjut. Baik. Setelah kita buat garis bilangan, ini namanya garis bilangan teman-teman. Kita tandai bilangan-bilangan bulat tadi yang ada di atas ini ya teman-teman. Oke, kita tandai. Ada negatif 6. Wah, 8 ada? Oh, ada nih. 4 ada. Negatif 2 ada. 0 ada. 1 ada. Dan 7 juga ada. Nah, kalau kita lihat dari garis bilangan teman-teman, kesimpulannya bahwa semakin ke arah kiri garis bilangan itu, maka nilainya itu semakin mengecil teman-teman, semakin kecil. Sedangkan kebalikannya, semakin ke kanan setiap bilangan itu semakin membesar teman-teman ya. Jadi kalau saya tanya negatif 100 dengan 0, nah kalau dengan tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, maka teman-teman akan menuliskan apa di sini? Negatif 100 lebih apa dengan 0? Kalau kita bayangkan pada garis bilangan, maka negatif 100 ini berada di sebelah kiri dari 0 dan bahkan mungkin agak jauh dari 0. Sehingga bisa kita simpulkan kalau posisinya sebelah kiri maka lebih kecil ya teman-teman. Nah gitu, jangan tertipu dengan angkanya. Angkanya masih 100, tetapi kalau negatif berarti itu kecil, nilainya lebih kecil daripada 0. Nah gitu bisa teman-teman ya. Nah membandingkan, jadi kalau dia posisinya sebelah kiri ya itu nilainya lebih kecil. Nah terlihat dari sini bahwa negatif 6 itu lebih kecil dari 2. Maka kalau kita urutkan, maka kita urutkan ya, yang negatif 6. Kemudian siapa berikutnya? Negatif 2. Siapa berikutnya? 0. Dan mohon maaf, siapa berikut lagi? 1. Kemudian apa lagi? 4. Apalagi 7, dan terakhir 8 teman-teman. Bisa ya teman-teman. Nah jadi kalau diurutkan, nah ketika kita sudah membandingkan tadi ya bilangan bulat, maka berikutnya kita bisa mengurutkan bilangan tersebut teman-teman. Dari sekumpulan bilangan ini ya, bilangan bulat negatif dan positif ini, maka bisa kita urutkan kalau kita mengetahui ya perbandingannya. Oke, bagaimana teman-teman? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita coba latihan ya teman-teman. Yang pertama tadi ya menuliskan bilangan bulat negatif
dalam kehidupan sehari-hari teman ya. Oke, kalau teman-teman punya buku paketnya bisa kalian lihat latihan 1 halaman 2 ya. Kemudian yang kedua latihannya teman-teman itu penulisan bilangan bulat. Itu bisa teman-teman buka halaman 7 latihan 2 ya. Itu sudah gabungan antara penulisan bilangan bulat dengan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Baik teman-teman, itu saja mungkin untuk hari ini pembelajaran kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Kalau ada pertanyaan bisa silahkan layangkan ya pertanyaan teman-teman melalui WhatsApp ke nomor yang ada di bundanya masing-masing ya, atau di walasnya masing-masing. Baik, itu saja teman-teman yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.